Selamat datang di channel Mad Monkey, kembali lagi bersama saya Demi. Kali ini saya sangat bersemangat sekali karena di video kali ini saya akan merangkum sebuah film kungfu bangku hantam terbaru ya. Nah, apalagi nih? Yang dibintangi oleh aktor senior papan atas yaitu Mamang Luisko, Mamang Samohung, dan dibantu peran oleh Mamang terganteng di masanya yaitu siapa lagi kalau bukan Mamang Aaron Kwok. Sehingga sudah bisa dipastikan jika film kali ini sangat seru Pak, karena terdapat banyak adegan-adegan pertarungan kungfu gelut epik yang akan memanjakan mata para hadirin sekalian yang berbahagia. Yang berjudul Twilight of the Warriors Walk In yang rilis pada tahun 2024, dimana tanpa perlu terlalu banyak beradu mulut di awal, maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Hantam Bang Editor. Tor. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kota bernama Kowloon di wilayah Hong Kong yang dulunya telah menjadi medan perang bagi para gangster, di mana di tahun 1950 itu Hong Kong sedang mengalami krisis akibat masih berada di bawah penjajahan oleh bangsa Inggris, sehingga geng lokal di sana pun berlomba-lomba untuk menjadi penguasa di wilayah kota Kowloon tersebut, yang pada suatu hari bos gangster bernama Mr. Long berjuluk Tornado pun datang dengan aliansinya untuk menyerang geng terkuat di sana. Scene berpindah ke 30 tahun kemudian, yaitu tepatnya tahun 1980-an, di mana Hong Kong saat ini sudah berubah lebih modern, yang meskipun masih dijajah Inggris, kota Kowloon pun tak berani disentuh karena punya teritori bos gangster masing-masing, di mana kita pun akan diperlihatkan dengan salah satunya yaitu Mr. Big yang merupakan bagian dari aliansi yang memiliki usaha dunia hiburan, klub malam, tarung jalanan bebas, dan berbagai pilihan dosa lainnya. Di mana pertarungan itu pun dilakoni oleh seorang mamang beringas yang bernama Chan Lokwan, yaitu pendatang dari Cina, sehingga setelah menang Chan pun disuruh menghadap dan ingin direkrut oleh Mr. Big untuk jadi anggota gengnya. Namun si mamang yang tidak tertarik dengan dunia gangster, ia pun menolak dan hanya ingin uang hasil kemenangannya saja, yang itu ingin ia gunakan untuk membuat identitas atau KTP resmi supaya bisa jadi penduduk lokal Hong Kong. Mendengar hal itu, Mr. Big pun kembali memasukkan uangnya Chan dan menyuruh King si tangan kanan membuatkannya KTP, yang lalu Chan pun disuruh bekerja full time. Namun setelah cukup lama ia malah tidak digaji sama sekali, dimana ketika hari yang dijanjikan tiba, Chan pun merasa dirinya telah ditipu karena KTP yang diberikan oleh Mr. Big adalah palsu, sehingga akibat kesal mamang pun nekat mencuri sekantong uang yang kemudian melarikan diri. 钱我有大把，把钱还我！快滚啊！ Setelah baku hantam brutal di dalam bus, Chan yang terdesak ia pun kabur dan tidak sengaja masuk ke wilayah kota bertembok, yang itu membuat King pun stop dulu sebentar karena di sana adalah wilayah kekuasaan Mr. Long, pria berjuluk Tornado, sehingga Sin yaitu tangan kanannya yang gantengnya sama seperti saya, ia pun menyuruh King pergi, dan alih-alih berisi uang, Chan yang di sisi lain pun kesal karena kantong yang tadi ia curi malah berisi narkobai. Melihat ada orang ngefly di sebelah, Chan pun bertanya di mana si mamang ini membeli narkobai, sehingga saat diberitahu Chan pun langsung pergi ke lokasi karena berniat ingin menjual narkobai itu untuk dijadikan uang. Namun bukannya dibeli, para pengedar itu malah mengeroyok Chan karena mengira si mamang ini berjualan di wilayah mereka, yang setelah baku hantam brutal menumpas gangster sendirian, Chan pun diserang oleh Sin yang datang ingin menangkapnya.
Di samping Shin yang ahli gelut dan dirinya kini sudah kelelahan, Chan pun kabur yang lalu masuk ke sebuah tempat cukur yang melihat kakek-kakek lemah ada di sana berdiri melamun. Ia pun langsung menyandera tukang cukur itu. Namun sialnya si Mamang, beliau ini tidak tahu jika kakek yang sedang ia sandera ini adalah Mr. Long, yaitu sang penguasa kota, sehingga sang legenda pun kemudian menumpas Mamang dengan mudah yang lalu menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah mendapat pukulan maut Rasengan, Chan pun pergi dengan lantung-lantung karena tubuhnya terluka parah. Namun beruntung warga di sana rupanya sangat baik hati yang memberikan Mamang makanan dan juga minuman. Dimana ketika dapat sedikit tenaga, Chan pun langsung kabur tak tahu arah yang terjatuh dan malah kembali ke tempat cukur. Sehingga Mr. Long yang prihatin, ia pun memutuskan untuk membantu Chan namun berikan narkoba itu dulu pada dirinya. Shin berpindah ke Mr. Big yang lagi tidur. Ia pun sangat kaget, bangun-bangun Mr. Long malah sudah ada di kasurnya. Sehingga Mamang Big pun hampir saja mengambil golok, namun Mr. Long rupanya hanya ingin mengembalikan narkoba miliknya. Dimana Chan sendiri kini sedang diobati oleh pria bertopeng bernama Jim, yang Shin pun lalu datang membawakan kontrak yang intinya jika Chan ini mau bekerja di sana membantu para warga, maka Mr. Long akan mengganti semua uangnya. 这里签个字，只要你肯做，他没被人砍的时候。 为什么我店里的哪位群开工？一样呢，手就要稳。够简单了，一扫两扫两个三个一。 Sejak hari itu Mamang pun bekerja serabutan di kota bertembok dan rela melakukan apapun saja asal dirinya bisa menghasilkan uang untuk bisa membuat KTP resmi dan menjadi penduduk Hong Kong. Dimana melihat kerja kerasnya Chan setiap hari membantu para warga, Mr. Long pun kagum yang lalu menraktirnya makan. Yang di warung itu Chan pun bercerita jika semua keluarganya sudah tewas dan ia adalah pendatang dari Cina daratan. Dimana ketika sudah dewasa, Chan pun memutuskan untuk pergi ke Hong Kong guna mencari tahu silsilah keluarganya, karena menurut warga di tempat asalnya orang tua si Mamang Chan ini memang berasal dari Hong Kong dan ia juga dilahirkan di sana. Sehingga itulah alasan kenapa Chan sangat ingin menghasilkan uang agar ia bisa memiliki KTP asli, yang dengan begitu Mamang Chan pun bisa hidup di Hong Kong, tempat di mana orang tuanya berasal. Prihatin mendengar hal itu, Mr. Long pun menyuruh Shin membersihkan loteng untuk Chan dan ia juga tidak perlu membayar sewa. Sehingga sejak hari itu Mamang pun tinggal di sana yang kini juga sudah mulai dekat dengan para warga. Dimana ketika sibuk bekerja mengantar gas LPG, Chan pun tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis kecil yaitu Xiao Mei, yang saat itu menunggu ibunya bekerja jadi wanita penghibur, namun sialnya si ibu selalu diperlakukan kasar. Tiba di suatu hari, Chan pun kembali melihat Xiaomei merenung melihat ke arah atas di dalam gang sempit, yang rupanya si kecil ini sedang memandangi ibunya yang tewas tersangkut dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dimana Chan yang shock melihat hal itu, ia pun langsung menurunkan jasad tersebut yang hampir membusuk di atap rumah. Sehingga melihat Chan yang sangat baik membantu dan peduli ke Xiaomei, Mr. Long pun kemudian berterima kasih. Beres Jim melakukan pemeriksaan, mereka pun tahu jika ibunya Xiaomei ini tewas setelah disiksa dan didorong jatuh dari ketinggian. Sehingga Xiaomei yang mendengar hal itu, ia pun langsung menangis histeris yang kemudian diadopsi oleh seorang warga. Dimana ketika besoknya Chan pun berniat membalaskan dendam Xiaomei dengan menghajar pembunuh ibunya, yang supaya tidak ketahuan Mamang pun menutup wajahnya dengan bungkus permen angka 8 seperti cemilan saya SD. Kagetnya ketika ingin menghajar si pembunuh, Chan malah melihat Shin, Jim, dan satu orang lainnya yang juga memakai topeng yang sama-sama ingin menumpas si pembunuh. Sehingga mereka berempat ini pun lalu membrutal sejadi-jadinya. Dimana ketika topeng superhero 8 tidak sengaja lepas, pria satunya pun dengan cepat memberi Chan topeng Sinterklas, yang setelah puas mengeroyok Mamang pun lalu berkenalan dengan pria satunya tadi yang bernama 12 Siu.
打仗很爽吗？哎呀，糟糕，线断了，没有骗我们，我也要玩。玩九州之战的问题。 Beberapa hari setelah itu Chan pun melihat berita TV jika Inggris berniat akan menyerahkan Hong Kong ke Cina Daratan, namun karena tidak sanggup mengatur gangster Kowloon, perpindahan ini pun mungkin bisa saja tertunda, sehingga Mr. Long yang sedang memeriksa kesehatannya, ia pun diponis rupanya selama ini beliau telah mengidap tumor di jantungnya, yang selain tidak mau melakukan operasi, Mr. Long pun juga meminta Jim untuk merahasiakan penyakitnya itu. Tiba malamnya Mr. Long pun mengunjungi kediaman bos besar penguasa seluruh geng yaitu Ketua Chow untuk menyetorkan uang sewa bulanan atas semua tanah yang ada di kota bertembok, di mana di pertemuan itu Mr. Long pun sempat menyinggung dan minta agar Ketua Chow ini mengikhlaskan kejadian 30 tahun yang lalu saat keluarganya dibantai oleh seorang pembunuh bengis bernama Azan yang tak lain adalah algojonya musuh. 辛苦你了。 不要把自己绷得那么紧啊！ Rupanya orang tersebut tak hanya bengis dalam membunuh namun juga membantai anak dan istri Ketua Chow di depan matanya, yang pembunuh itu kini telah tewas di tangan Mr. Long sendiri saat terjadi peperangan besar, di mana Ketua Chow yang mendengar jika si pembunuh itu selama ini ternyata telah memiliki anak laki-laki yang masih hidup, beliau pun bertekad membalaskan dendam dengan memburu dan menghabisi anak laki-laki itu. Pulang dari rumah bos besar, Mr. Long pun dihampiri Chan yang bilang jika ia ingin tinggal di sana untuk selamanya karena kota bertembok adalah tempat yang paling nyaman dan satu-satunya tempat yang mau menerima keberadaannya. Di mana Mr. Long pun di sini menambahkan jika Chan merasa nyaman bukan karena tempat melainkan karena orang-orangnya yang sayangnya cepat atau lambat kota bertembok ini tetap akan digusur oleh pemerintah. 你们俩大晚上戴什么墨镜？ Tiger 哥也在场。 Tiba besoknya Chan pun pergi ke kuil dan sempat menanyakan kenapa tembok di sana banyak yang rusak seperti ditebas pedang, sehingga untuk menjawab itu mari izinkan saya pribadi membawa Anda menuju flashback tepat 30 tahun yang lalu, yang ketika peperangan besar telah terjadi, aliansi Mr. Long pun berhadapan dengan seorang penguasa bernama Lei Zhendong, yang pria itu sangat sulit dikalahkan karena punya tangan kanan paling brutal yaitu Azan yang dijuluki sebagai raja pembunuh. 以前的城寨不是现在这样。 对上情呀吧。 Di mana untuk membuat Mr. Long menyerah, Lei Zhendong pun menculik Ketua Chow dan juga menyandra keluarganya, yang lalu menyuruh Azan si raja pembunuh untuk mengeksekusi anak dan istri Ketua Chow di depan matanya, sehingga setelah perang besar terjadi, pertempuran itu pun kemudian dimenangkan oleh Mr. Long dan juga aliansinya, dan kuil itulah salah satu saksi betapa hebatnya peperangan besar yang dulu terjadi. 喂，等你呢。终于被我找到了。 Kembali ke masa sekarang, Chan Xin dan Xiu pun menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh Ketua Chow, dan di sana juga hadir anggota aliansi bos gangster bermata satu yang disebut Uncle Tiger, di mana makan malam ini rupanya diadakan karena Ketua Chow ingin membahas rencananya untuk menghabisi anaknya Azan, yang melihat Chan duduk di sana Mr. Long pun seketika teringat kejadian masa lalunya. 先把外套脱了。 Tak disangka Mr. Long ini dulu rupanya telah bersahabat dekat dengan sang raja pembunuh yaitu Azan sendiri. Namun persahabatan itu harus berakhir akibat perang antar geng yang membuat Mr. Long pun terpaksa melawan temannya sendiri. Di mana mereka berdua pun saling adu bacok di dalam kuil, namun dua-duanya sama-sama menahan diri tidak ingin membunuh. Sehingga agar bisa tega membunuh teman sendiri, mereka pun sepakat untuk bertarung dengan penutup mata. Di mana Azan pun berkata jika dirinya mati maka Mr. Long harus berjanji untuk menjaga istri dan juga bayinya, yang pertarungan itu pun lalu dimenangkan oleh Mr. Long yang dengan berat hati ia pun harus membunuh temannya sendiri, sehingga karena ingin menepati janji Mr. Long pun memberikan uang yang lalu mengirim anak dan istrinya Azan ke Cina Daratan, yang di masa sekarang Xin pun dapat kabar mengejutkan jika Chan ini rupanya benar adalah putra si raja pembunuh.
Scene berpindah ke Mr. Big yang membujuk ketua Chow untuk menyerahkan kota bertembok pada dirinya. Yang mendengar hal itu, sang bos besar pun tentu menolak karena Mr. Big ini sangat serakah. Namun melihat Mr. Big menunjukkan bukti jika Mr. Long selama ini telah berkhianat karena melindungi anaknya Azan, sehingga hal itu pun seketika membuat ketua Chow sangat murka dan berapi-api ingin membalas dendam. Tahu jika ketua Chow akan datang memburu, Mr. Long pun menyuruh Sin untuk membawa Chan ke tempat aman. Namun Chan yang sudah menganggap Mr. Long seperti ayahnya sendiri, ia pun tidak mau pergi dari tempat itu. Meskipun mamang tua keren inilah yang telah membunuh ayah kandungnya di masa lalu, yang karena ingin Chan masih tetap hidup dan sudah tidak punya pilihan lagi, Mr. Long pun tetap bersikeras menyuruhnya pergi. Sialnya sebelum keluar Uncle Tiger dan ketua Chow malah sudah tiba, yang situasi pun kini menjadi tegang. Dan karena sudah muak, Chan pun langsung membrutal melawan siapapun karena ia ingin tetap diizinkan tinggal di sana. Dimana setelah baku hantam sengit, tidak disangka Chan malah mampu menumpas Uncle Tiger dan semua anak buahnya, yang itu mungkin disebabkan oleh darah ayahnya yang adalah seorang raja pembunuh. Melihat bos gangster sekelas Uncle Tiger kalang kabut dibuat oleh Chan, ketua Chow pun turun tangan mengeluarkan tinjuan Buddha. Sehingga karena skill kungfu ketua Chow sangat hebat, Chan pun dibuat terpojok dan kewalahan. Namun dengan kegigihannya, Chan pun berhasil membalikan keadaan dengan mengeluarkan lemparan Buddha. Yang ketika bos besar ingin ditumpas, Mr. Long pun mencegah Chan dan menyuruhnya untuk pergi saja. Melihat Mr. Long melindungi Chan, ketua Chow pun marah besar yang ingin membunuh si mamang saat itu juga. Dan ketika Mr. Long terkena tebasan, Chan pun mendekat yang lalu berhasil ditikam oleh ketua Chow. Dimana melihat hal itu, Jim, Sin dan yang lain pun membrutal karena sudah berani melukai Chan dan juga bosnya mereka. Sehingga ketika terpojok, Mr. Long pun memohon agar ketua Chow ini mau memaafkan Chan karena pemuda itu tidak salah apa-apa. Merasa kalah telak dan dipermalukan, ketua Chow pun menemui Mr. Big untuk mengajaknya bekerja sama, yang intinya jika Mr. Big bisa menghabisi anaknya Azan, maka ketua Chow akan memberikan kota bertembok pada dirinya. Dimana Mr. Long yang di sisi lain, ia pun meminta Jim untuk mengobati Chan dan segera membawanya pergi sejauh mungkin. Yang tak lama si bos pun batuk darah namun menolak dioperasi karena kini yang terpenting adalah menyelamatkan Chan. Tak perlu waktu lama, Mr. Big dan King bawahannya pun datang ke Kowloon dengan membawa puluhan gangster. Yang di lain pihak, Xiu pun meminta Uncle Tiger memberikannya izin untuk membantu Mr. Long juga. Karena selama ini Xiu juga sudah dianggap seperti anak sendiri dan inilah waktu yang pas untuk membalas budi. Yang Uncle Tiger pun kini juga sadar hingga ia pun mau dan bersedia membiarkan Xiu pergi. Tiba di kota bertembok, King dan anak buahnya pun langsung menggeledah rumah warga untuk mencari keberadaannya Chan. Yang karena tak ingin Chan dibunuh, Mr. Long pun pergi untuk menghadang King yang kemudian mengusirnya dari sana. Namun King mengatakan jika kota bertembok ini kini sudah resmi berpindah tangan menjadi wilayah Mr. Big bosnya. Sehingga mendengar hal itu, Mr. Long pun langsung menemui Mr. Big yang kini ada di tempat cukurnya. Dengan petantang petenteng, Mr. Big pun bilang jika semua wilayah di kota ini akan ia bangun menjadi tempat maksiat, yang juga menghina dengan menyuruh Mr. Long bekerja di sana jadi mamang tukang cukur biasa gaji sedikit. Dimana Jim yang di tempat lain, ia pun sibuk membawa Chan kabur, namun kala itu ia malah terkepung oleh anak buahnya Mr. Big yang sembari melindungi Chan, Jim pun kemudian membrutal menghadapi mereka semua.
过去。 Tak lama pertarungan itu pun sampai ke telinganya King yang lalu berniat menyusul ingin segera menghabisi Chan, sehingga Mr. Long pun lalu menahan King. Namun sialnya di sana ada Mr. Big yang kemudian mengajaknya, ayo kita baku hantam saja. Dimana King pun akhirnya berhasil kabur lewat jalan belakang yang kemudian sampai dengan beringas ingin menghabisi Chan, yang ketika berhadapan dengan Shin ternyata si Mamang King ini rupanya punya ilmu kebal. Ketika Kim tersudut oleh Mr. Big, Mr. Long pun datang dengan beringas menendang yang lalu menyuruh Jim pergi. Namun belum sempat jauh, King pun datang menyeledeng menghajar Jim dan juga Shin dengan membabi buta. Dimana tak lama Siu pun juga datang dengan beringas membawa golok naga geni. Namun si Mamang King ini terlalu kebal, yang karena dibacok, dipukul dan diapa-apain pun tidak mempan. King pun mampu membuat mereka semua tidak berdaya. Melihat para anak angkatnya dihajar habis-habisan, Mr. Long pun bangkit yang lalu mengamuk sejadi-jadinya. Namun karena penyakitnya tiba-tiba kambuh, beliau pun mulai melemah yang kemudian tak sanggup mengimbangi Mr. Big. Sehingga tahu dirinya telah sekarat, Mr. Long pun memutuskan untuk mengorbankan diri, membawa King dan Mr. Big masuk ke toko, yang kemudian menutup pintu rolling door dan menyuruh yang lain untuk pergi membawa Chan kabur. Sambil menangis, Shin dan yang lain pun terpaksa melaksanakan wasiat terakhir Mr. Long, yaitu ayah angkatnya mereka, yang lalu meletakkan tubuh Chan di tengah jalan agar ada warga yang nanti membawa Chan ke rumah sakit. Dimana ketika Chan kini sudah dirasa aman, Shin dan yang lain pun kembali menyerbu Mr. Big, membrutal sampai titik darah penghabisan. Dan ketika besok Chan pun terbangun di rumah sakit dengan tangan diborgol karena ia adalah seorang imigran gelap. Di tempat lain, King dan Mr. Big pun datang memaksa Ketua Chow untuk segera menyerahkan wilayahnya Mr. Long, yang dengan serakah mereka pun juga minta wilayah lain, yang tentu itu ditolak Ketua Chow secara mentah-mentah. Sehingga mendengar hal itu, King pun dengan tidak sopan menumpas Ketua Chow yang lalu mengurungnya di kandang guguk, dan kemudian menggusur warga kota bertembok karena semua wilayah ini akan dibangun tempat maksiat. 抢了个城寨过来。 Ketika warga kini sudah digusur untuk membangun tempat maksiat berbagai aneka ragam pilihan dosa, Mr. Big pun di rumah tiba-tiba saja memuntahkan darah yang diduga ia kini telah diracuni oleh seseorang. Sehingga ketika mendengar suara esbes pecah, Mamang Big pun keluar dengan membawa parang naga geni, yang rupanya itu adalah si Mamang kebal yang berkhianat ingin menumpas Mr. Big bosnya sendiri. Sejak kematian Mr. Big, Mamang Kebal pun mengambil alih kota bertembok dan menjadikannya markas Pablo Escobar, yang di sisi lain Chan pun kini pulih dengan berada di penampungan imigran gelap yang sebentar lagi akan dideportasi. Namun beruntung tak lama akta lahirnya pun kemudian ditemukan, yang itu menunjukkan jika Chan ini memang asli Hong Kong, sehingga dengan begitu Mamang pun bisa punya KTP dan tinggal di tanah lahir kedua orang tuanya. Tiba besoknya, Chan pun datang mencari Shin dan yang lain, namun Uncle Tiger bilang jika mereka bertiga kini sudah di surga. Yang mendengar hal itu, Chan pun tidak percaya dan yakin jika teman-temannya masih hidup dan paling sedang bersembunyi. Dimana Chan pun kemudian membuat kesepakatan jika Uncle Tiger mau memberitahunya di mana tiga temannya berada, maka Chan sepenuhnya akan berada di pihak gengnya Mamang Mata Satu. Di mana rupanya tiga sahabatnya itu kini telah tinggal di sebuah rumah mengapung di pinggiran Ancol, yang hidup dengan keadaan sangat memprihatinkan, penuh dengan luka bekas pertempuran terakhir. Di mana melihat hal itu, Chan pun sangat sedih, yang lalu mengurungkan niatnya ingin meminta bantuan dan lebih memilih main mahjong saja hingga larut malam, yang kemudian pergi saat mereka tidur.
Scene berpindah beberapa bulan kemudian, kota bertembok pun kini sudah berubah jadi tempat maksiat berbagai pilihan dosa, yang di situ King pun menyuruh semua anggota gengnya untuk belajar ilmu kebal tapak naga geni. Dimana ketika Mamang Kebal sibuk pamer kekuatan, ia pun tidak tahu jika Chan kini diam-diam sudah menyelinap, yang main layangan di tempat cukur dan menyuruh Xiaomei memberitahu warga jangan keluar rumah dulu saat nanti malam. Setelah semua warga sudah diamankan, Chan pun langsung mengamuk dan membrutal dengan dua senjata baru yang ia buat, yang menyerbu dengan beringas seorang diri ke area halaman dengan membawa Stormbreaker dan cangkul aspal. Dimana dengan dua senjata seperti mendiang ayahnya dulu, Chan pun membabi buta membantai semua bawahannya King, yang tak lama tiga sahabatnya pun juga datang membantu untuk merebut tempat tinggalnya mereka lagi. Dimana mereka pun kini sudah pulih dari lukanya, yang Jim pun juga kini sudah tidak memerlukan topengnya lagi, sehingga mereka pun bekerja sama dan bersatu menghadapi King untuk membalaskan kematian Mamang Long. Dimana meskipun hanya berempat, mereka pun mampu menumpas ratusan gangster yang ilmu bela dirinya kini semakin hebat, yang bahkan Chan kali ini mampu menandingi kekuatan King meskipun si Mamang masih tetap kebal. Melihat Chan bertarung satu lawan satu melawan King, Sin dan yang lain pun bergegas membantu lari ke lantai atas, yang ketika Chan sibuk melawan si Kebal, Jim pun lebih dulu datang dengan membawa sebuah palu semen. Namun si Mamang Kebal ini ilmunya sangat keterlaluan hingga Chan dan Jim pun kemudian dihajar sampai babak belur, yang tak lama Sin dan Siu pun datang dengan membawa sebuah ide. Di mana strategi itu adalah bekerja sama mengikat tangan dan kaki si Kebal agar ia tidak bisa bergerak. Namun sialnya King mampu membalikan keadaan dan kembali menghajar mereka berempat hingga sekarat, sehingga Sin yang murka ia pun bangkit dan ingin mendorong King jatuh, namun terhalang tali jemuran, yang ketika Sin terpojok, Chan pun mengorbankan diri, namun lagi-lagi masih ada satu tali yang mengikat si Mamang Kebal. Dengan Sin yang menahan tali, Chan pun di bawah masih bertarung sekuat tenaga dengan menggunakan patahan pedang, yang Mamang Kebal pun menggigit pedang itu, namun Chan gerak cepat membuat si Kebal menelan patahannya. Dimana ketika Chan terjatuh dan berhasil dilukai dengan fatal, sebuah tornado pun tiba-tiba datang bertiup kencang, yang King pun dengan aneh dibuat kesakitan sehingga mereka berempat pun kini tahu jika itu adalah kelemahannya. Dengan tenaga tersisa mereka pun kembali bangkit dan menyerang Mamang Kebal yang kini sudah tidak kebal lagi, sehingga ketika sudah sekarat akibat luka fatal, Chan pun kemudian memberikan sebuah pedang kepada Sin untuk mengirim Mamang tidak kebal menuju neraka guna membalaskan kematian Mamang Long, yang setelah tewasnya Mamang tidak kebal, angin tornado itu pun kemudian juga berhenti. Setelah Mamang tidak kebal menghadapi siksa kubur, Chan dan yang lain pun melepaskan Ketua Chow dari kandang guguk, yang dendam itu pun kini menghilang karena si Ketua Chow merasa sangat bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Dimana setelah beberapa hari, kota bertembok pun kini kembali damai seperti dulu, jauh dari dosa dan juga maksiat, yang empat sekawan ini pun kemudian melanjutkan jalan hidup Mr. Long dengan menjadi penjaga para penduduk di sana. Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk pembahasan film rangkuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun panah, dan film yang saling menempeleng lagi ya, seperti biasa aja nih. Seperti biasa nih, saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Mantap, luar biasa nih. Saya Demi selaku voiceover channel Bengis Divisi Pergulutan Ulung Duniawi pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.